Selamat malam, berjumpa lagi. Hari ini Kamis 8 Mei 2025. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe, follow, like, comment, share, atau ada yang kalian pengen kita bahas sama-sama tentang emiten, baik emiten dalam negeri, luar negeri. Oke, kita gaskan. Hari ini Kamis ya. Oh ya. Malam udah gak apa, kita cek email bentar. Ada info apa hari ini? Bentar. Hari ini kita refresh dulu. Udah. Rapat umum apa nih? Pemanggilan rapat umum pemegang saham dari Medco Energi Internasional. Medco Energi kode saham MEDC, perusahaan di bidang minyak ya, pertambangan minyak kalau nggak salah. Oke, moga bagi dividen dan membawa berita yang bagus, kita wakilkan aja. Masih ada lagi nih, rapat umum pemegang saham dari Mandiri Herindo Adi Prakasa, kode saham MAHA. Ini kalau nggak salah perusahaan logistik dan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Oke, semoga bagi dividen, kita wakilkan aja. Ada lagi enggak? Ini dividen dari udah kemarin Sekar Laut. Oke, kita lihat pasar bentar. Pasar hari ini ditutup dengan memerah. Pasar dibuka 6926, hampir mendekati 7000, turun ke 6827 IHSG kita. Gak apa-apa, wajar. Lihat kalender bentar. Hari ini tanggal 8, ada yang bagi dividen UNTD, baik LPGI, Tugu, Auto, SMSM. Oke, selamat kalian yang dapat dividen. Ya, kumpulin aja, belikan lagi saham-saham yang lagi di harganya atau under value. Oh ya, kita itu ada yang itu sih, kulihat ada yang request. Bentar. Dari kita. Oh ini. Kita lihat bentar. Kotak masuk. Oh ini dia. Selamat malam, berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Hari ini Bang, analisis power worth it nggak untuk dibeli sekarang? Oke bro, kita sambil bahas tipis-tipis. Hari ini power tadi ya. Oke, tinggi di ajaib kita tinggal klik POWR. Buat Brozali power. Oke, kita lihat POWR hari ini ditutup di harga 710 per lembar saham atau 71.000 ya, 71.000 per lot. Oke, kita berkenalan dengan power dulu. Kita lihat grafiknya dulu ya. Nah, untuk POWR bukan. Oke, untuk power grafik bisa kita lihat 5 tahun terakhir. Biasa ini dari IPO dibawa drama dulu, baru titik ke bottom, baru dia agak sideways tapi potensi arahnya naik ini. Oke, udah bisa kebaca di titik bottom ini biasanya mereka para
para bandar atau yang para pencari cuan, mereka udah ngelepas saham mereka dan sekarang dia bergerak secara organik. Itu analisa kita. Baru kita berkenalan dengan POWR. Nama perusahaan Cikarang Listrindo Tbk, alamat di Cikarang, itu daerah sentra industri. Cikarang kalian pasti tahu kalau yang udah pernah ke Cikarang. Nomor telepon, pencatatan di bursa saham tahun 2016. Udah lama ya, berarti otomatis pemain lama, dan bener dari grafik itu udah kelihatan orang-orang atau para pemegang saham bandar-bandar awal mereka udah pada keluar. Harga IPO di 1.500, sekarang 710, dia turun dari harga IPO kembali ke harga fundamental dia artinya. Oke, sekarang kita lihat pemegang saham. Nah, dari sini kita bisa ngelihat dominan 30%, PT Udinda Wahana Tama, PT Barsali Industri Pratama 26%, PT Panta Kencana Prakardana. Kayak ada 3 perusahaan besar yang memegang publik, hanya 13%. Bagus, ini artinya masih banyak yang dipegang oleh perusahaan besar dan beberapa miliuner kali yang orang-orang yang ada yang 0,07%. Bisa dibilang ini kelihatan perusahaannya dari segi kepemilikan normal, bahkan ada saham treasury 1,75%. Ini sekarang perusahaan ini bukan perusahaan gorengan dan dia bergerak secara organik. Bisa dilihat dari para pemegang saham dan masa depan dia masih bagus ini. Keterangan, Cikarang Listrindo didirikan tahun 90. Oh, lama udah ini berarti. Sebelum kerusuhan. Melantai di bursa 2016, visinya menjadi produsen listrik kelas atas. Bisa dibilang ini bidang usaha yang sangat prospektif karena seluruh pergerakan ekonomi, industri pasti membutuhkan energi, dan ini bahkan dia sudah punya klien tetap di area Cikarang, daerah pabrikan-pabrikan yang ada di Cikarang. Nah, dari situ kita bisa ngelihat yang pasti poin pertama, secara keuntungan dia sudah klien tetap udah ada. Kalau dia mau bertumbuh, dia harus membuka usaha ataupun cabang di daerah ekonomi khusus yang lagi dibangun pemerintah, misal di daerah Batam, Sumatera, atau mungkin daerah Kalimantan, Sulawesi, atau daerah timur Indonesia. Apabila pemerintah bangun daerah ekonomi khusus, apalagi area industri, dia harusnya ada di sana. Selain itu juga dia kalau bisa menyisihkan capex dia untuk pembangunan yang menggunakan energi terbarukan, otomatis lebih itu lagi, lebih punya nilai positif. Jadi bidang usaha bagus, sekarang tinggal manajemen yang mengelola serta arah pertumbuhan dia. Itu aja lagi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita ngecek apa lagi? Laporan. Nah, ini yang paling sangat menentukan. Ntar kita lihat stock split, belum pernah, artinya jumlah saham yang beredar masih tetap nggak ada reg issue. Dividen kita bisa lihat, misal kita dari bawah dulu, 2016, 2017 2 kali, 18, 19 2 kali, 20 2 kali, 2021 2 kali, 22 2 kali, 23 2 kali, 24 2 kali. Oke, udah pasti dia rutin bagi dividen sejak 2016. Dan rata-rata sekarang pembagian dia 2 kali per tahun. Dan gak pernah bolong. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat ini harga wajar dia, misal berdasarkan tahun 2024. Harga wajar dia berarti 28 tambah 24, 8, 9, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 72 rupiah per lembar saham. Artinya harga wajar dia di harga 720 sampai 1400-an. Harga wajar sekarang 710, 220. Oke, berarti dari segi dividen kita udah bisa menganalisa harga wajar dia di 720 sampai 1400. Sekarang harganya 710, artinya power saat ini ada under value. Itu udah bisa dipesan. Kenapa kita lihat dari dividen? Karena itu adalah uang yang pasti ada. Jadi
Kalau aku biasanya patokan yang utama itu dividen ini sebagai penentu harga wajar. Oke, dari dividen kita bisa ngelihat power ada di harga under value saat ini, dan kalau kalian percaya sekarang saat yang termasuk bagus untuk beli. Cuman ya sekali lagi disclaimer on, bukan saran jual beli karena segala keputusan kita pasti ada risiko. Jadi kemungkinan paling buruk seandainya perusahaan ini dikelola manajemen yang salah atau negara dalam keadaan chaos atau mungkin pabrik atau industri power ini kebakaran, meledak atau apapun yang terburuk, kalian harus siap. Oke, itu untuk analisa berdasarkan dividen. Profil udah, laporan udah, sekarang finansial dia kita lihat. Finansial dia kuartal pertama 2025. Revenue bagus, ada, net income masih ada, total aset, liabilitas masih lebih banyak aset dibanding utang, bagus. Cash flow dia, nah ini cash flow dia cash flow dia masih ada nilai plus, oke. Investing oke. Nah, financing berarti dia ada loss atau ada apa ya, mungkin belum kembali lah ya, mungkin dia sedang ada melakukan pembiayaan atau apa. Dan kalau investing mungkin dia keluar uang untuk investasi. Kalau financing berarti dia ada melakukan pembiayaan keluar yang mengurangi jumlah cash dia sehingga cash operation menurun. Untuk lebih detail itu biasanya bisa dilihat di laporan keuangan yang rincinya. Oke, dari sini masih semuanya normal lah. Cuma dari dividen tadi udah membuktikan bahwa manajemen ini bagus dan selalu menyisihkan dana untuk investasi dan bagi dividen. Itu udah poin positif pertama. Analisis secara teknikal, ini grafik biasanya anak-anak yang biasa candlestick itu biasanya. Kalau teknikal ini untuk yang kita harus mantau rutin dari pasar buka sampai pasar tutup. Sementara kita kalau investor retail kita aktivitas biasa aja, kecuali kayak kalau lagi nggak ada kesibukan. Informasi broker, kita lihat berita sebentar. Apa yang ada berita di sini? DCII, obligasi power siap terbit, lebih rendah suku bunga kompetitif. Dia ngeluarkan obligasi berarti mungkin buat ekspansi. Laba Cikarang Listrindo tertekan. Oke, mungkin laba dia tertekan karena saat ini iklim investasi kita sedang gak baik-baik saja karena masalah Trump, masalah apa lagi? Masalah ormas. Terus banyak yang perusahaan tutup, daya beli rendah, mungkin otomatis berpengaruh kepada power, karena power dia mendapat masukan dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Cikarang. Tapi apabila pabrik-pabrikan tersebut misal pindah ke Vietnam atau ke Myanmar, Kamboja, karena iklim investasi Indonesia bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada power. Tapi kalau kita yang percaya bahwa Indonesia ini ke depan masih bisa bertumbuh, justru sekarang kesempatan saat harga jatuh, saat keadaan ekonomi kurang baik, biasanya harga saham akan turun dan perusahaan-perusahaan bagus juga akan turun. Di situ kesempatan kita beli dan kita jual ya saat ekonomi sedang baik-baik saja. Karena oke lah, saat ini mungkin Bapak Prabowo yang janjinya ekonomi 8%, ternyata kemarin cuma 4, berapa, untuk mencapai angka 5% aja berat. Tapi ya siapa tahu nanti setelahnya, mungkin setelah Bapak Prabowo, presiden selanjutnya bisa meningkatkan ekonomi. Nah, di situ biasanya kita akan panen. Tapi ya itu, kita sebagai investor cuma bisa ikut alur aja. Apapun keadaan kita akan cari keuntungan lah. Dan kita sebagai dividen investor sebenarnya nggak terlalu pusing karena kita pegang perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen apapun keadaannya. Oke, sekarang kita masuk ke key strategic. Di sini intinya kita bisa ngelihat semuanya dari sini. Oke, sekarang net income kita lihat. Net income tahun 2024 total 1,22 triliun. Karena 2025 ini baru kuartal pertama 280, kalian lihat di kuartal 2024 yang pertama nggak jauh beda. Artinya seandainya pembukuan
kuartal kedua, ketiga dan keempat nanti kurang lebih sama. Di akhir tahun nanti kemungkinan juga tetap akan sama 1,2 triliun juga. Itu estimasi kita. Cuman apabila kuartal 2, 3, 4 ini lebih tinggi lagi, artinya ke depan malah lebih bagus ini. Jadi kita ambil kemungkinan terburuk aja adalah sama dengan kuartal tahun sebelumnya, kalaupun kurang sedikit masih wajar lah, namanya sebuah perusahaan. Apalagi sekarang melewati ya ini narasi dan masalah faktor makroekonomi dunia juga mempengaruhi. Sekarang kita ke IPS dia. Nah, IPS juga kelihatan. Kuartal pertama 2024-2005 hampir sama, oke. Seandainya nanti kuartal kedua, ketiga dan keempat juga kurang lebih sama, maka IPS dia kemungkinan juga nanti akan sama seperti tahun sebelumnya. Cuma kita doakan semoga lebih meningkat. Bila kita bandingkan dengan kuartal IPS tahun sebelumnya 75,67, artinya harga wajar power ada di harga 756. Di atas 756 mahal. Sekarang harganya adalah 710. Jadi bisa dibilang under value. Secara analisa masih bagus. Market cap dia besar 11,2 triliun. Kita lihat juga apa ini. Net asset per share 746 masih positif. For profitability, nah net profit margin dia 12,5%, bagus, double digit. Jadi kelihatan udah pada bagus semua. Total equity 12 triliun, bagus. Nah ini keuangan tadi, dia ada cash flow investing minus 1 triliun, capital expenditure minus 309 miliar. Itu yang menyebabkan cash dia berkurang. Kemungkinan dia ada membiayain, cuman lebih rinci memang di laporan keuangan, tapi kita bisa melihat secara makro dulu. Tapi untuk free cash flow dia masih plus 857, artinya dia memang masih punya uang 857 miliar. Ya kalau untuk bagi dividen masih cukup lah. Jadi kesimpulannya ini perusahaan masih bagus. Harganya under value baik dilihat dari dividen maupun IPS. Yang selanjutnya paling kita lihat berita aja lagi, mungkin apa pergerakan manajemen yang bisa menjaga stabilitas dan keuntungan perusahaan. Cuma yang pasti perusahaan ini lebih ke perusahaan fundamental, karena dia tidak, kalau misalnya kalian mikir dia bakal bergerak naik, biasanya kecil kemungkinan karena pemegang sahamnya udah merata, dan kalaupun dia naik dia harus ada bandar, istilahnya harus ada bandar atau ada yang bisa mempengaruhi untuk pembelian, karena harga naik biasanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penjualan. Selama tidak ada yang meminta dan tidak ada yang menjual, maka harga nggak bakal naik. Tapi apabila laba dia bertumbuh secara organik, maka secara lambat dia akan menanjak naik grafiknya setiap tahun. Nah, kalau dari aku itu analisanya. Mungkin kalau kalian pengen tambahkan nggak apa-apa. Oke, sekian dulu kita bahas power. Kalau ada yang lain kalian tinggal komen aja. Oke, baik kan kawan.